Jadi kita lebih mengedepankan gimana pasar itu sekarang. Jadi kita melakukan studi, terus mengevaluasi strategi pemasaran kita seperti apa, apakah masih sesuai dengan kondisi saat ini atau tidak. Kalau enggak ya diperbarui sesuai dengan kondisi sekarang. Mbak Suartini kayaknya tadi mau nulis ya, tapi kok nggak ada hasil tulisannya. Yes, Suartini is typing. Terus selanjutnya ini adalah tahap dalam pengembangan strategi pemasaran. Ini pertama analisis situasi. Sebenarnya ini tahapnya tuh terus berkesinambungan ya, jadi balik lagi ke tahapan awal. Jadi kita menganalisis situasi, terus merancang strategi pemasaran, pengembangan program pemasaran, terus implementasi dan pengaturan strategi. Di situ tetap dianalisis lagi. Yang mana Mbak saat ini? Mana Mbak yang mau diulang? Oh, enggak, tadi saya tanya Mbak Suartini kayaknya kok mau nulis sesuatu, kok enggak ada tulisannya, enggak ada chatnya. Mbak Suartini bisa dengar saya? Oh ya, ini tahapan dalam pengembangan strategi pemasaran ini menurut Cravens di tahun 2000 ya. Ini kok ada tahunnya, biasanya hasil penelitiannya ini si Cravens ini. Jadi kalau misalnya siapa tahun berapa, nah berarti itu penulisnya atau pencetus idenya di tahun sekian. Saya lanjutkan. Ini kalau untuk analisis situasi itu kegiatan untuk menemukan gambaran lingkungan internal eksternal perusahaan. Jadi yang dilihat juga nggak hanya eksternal karena kita mempelajari konsumen, tapi juga internal. Misalnya pun misalnya kita kondisi eksternal seperti ini, tapi bisa nggak internal itu melakukannya tuh. Jadi harus disesuaikan dengan kondisi perusahaan kita. Bisa nggak kita mencapai seperti itu? Kalau nggak bisa juga jangan dipaksa, lebih baik disesuaikan dengan yang sesuai dengan kemampuan perusahaan. Terus kalau informasi dapat diperoleh melalui sistem informasi manajemen. Pernah dapat mata kuliah ini enggak, sistem informasi manajemen? Apa belum dapat? Kayaknya belum ya, sistem informasi manajemen. Kalau kita bicara tentang sistem informasi itu berarti lebih ke sebuah sistem komputerisasi biasanya. Jadi kayak makanya ini di sini perangkat-perangkat SIM ini ada catatan harian internal perusahaan, sistem intelijen, riset pemasaran. Ya, jadi itu semua dimasukkan ke sebuah sistem. Ya, biasanya di sistem di komputer kayak misalnya sistem informasi akuntansi. Jadi pencatatannya akuntansinya sudah komputerisasi, gak manual seperti itu ya. Nanti saya kurang tahu mbak sama mas nanti bakalan dapat atau enggak. Jadi kalau mungkin dapat ya nanti bisa dipelajari lebih lanjut di situ.
Jadi ini sebenarnya juga bisa membantu studi perilaku konsumen. Jadi kan kita misalnya sudah melakukan riset ya tentang konsumen, nah itu data-datanya bisa kita input di sini, di sistem ini, nanti bisa tahu. Jadi oh misalnya bulan ini seperti ini kondisinya, misalnya pembeliannya berapa banyaknya, kayak gitu. Itu bisa untuk membantu pengambilan keputusan. Terus aku nggak bisa gerak. Ada yang tahu pasar itu apa? Yang tahu pasar itu apa? Iya, ini Mas Anonya ya hilang. Mbak Eeng bisa dengar saya, Mbak?